Selama berabad-abad, satu nama ditakuti di seluruh Timur Dekat, yakni Kekaisaran Asyur. Tidak terkalahkan, tidak terhentikan. Namun sejarah dan juga kitab suci mencatat imperium terbesar pun bisa runtuh. Yerusalem sepanjang zaman. Selamat datang di channel Yerusalem sepanjang zaman. Tema hari ini, runtuhnya Imperium Asyur ketika kekuatan besar jatuh. Pertama-tama, latar belakang. Imperium Asyur pernah menjadi kekuatan paling dominan di dunia kuno. Dengan ibu kota di Niniwe, mereka membangun kekuasaan melalui militer yang kuat, strategi perang yang canggih, dan sistem administrasi yang terorganisasi dengan sangat rapi. Bangsa-bangsa ditaklukkan, kota-kota dihancurkan, penduduk dipindahkan. Kitab suci mencatat pengaruhnya khususnya bagi Israel. Dalam tahun ke-9 zaman Hosea, Raja Asyur merebut Samaria dan mengangkut orang Israel ke dalam pembuangan ke Asyur. Kitab kedua Raja-Raja bab 17 ayat 6. Namun kekuatan besar ini tidak bertahan selamanya. Para nabi bahkan telah menubuatkan kejatuhan Asyur, khususnya Niniwe sebagai ibu kota. Kitab Nahum berbicara dengan sangat tajam. Celakalah kota penumpah darah itu. Semuanya dusta belaka, penuh dengan rampasan, dan tidak henti-hentinya perampasan. Nahum bab 3 ayat 1. Lebih jauh lagi, dikatakan sebagai berikut. Tidak ada kesembuhan bagi lukamu. Lukamu tidak tersembuhkan. Semua orang yang mendengar kabar tentang engkau bertepuk tangan. Nahum bab 3 ayat 19. Nahum bab 3 ayat 19. Nubuat ini bukan hanya kata-kata, tetapi menjadi kenyataan dalam sejarah. 2. Sumber non-Alkitab. Sumber-sumber di luar Alkitab juga mencatat kejatuhan ini. Catatan Babilonia yang dikenal sebagai Babylonian Chronicle
menyebutkan bahwa pada tahun 612 sebelum Masehi, koalisi Babilonia dan Media menyerang dan menghancurkan Niniwe. Sejarawan Yunani Diodorus Siculus juga menggambarkan kehancuran kota itu sebagai peristiwa besar yang mengakhiri dominasi Asyur. Temuan arkeologis modern di situs Niniwe menunjukkan lapisan kehancuran besar, mendukung catatan tentang serangan brutal terhadap kota tersebut. Setelah jatuhnya Niniwe, sisa-sisa kekuatan Asyur mencoba bertahan. Namun pada tahun 609 sebelum Masehi, mereka benar-benar lenyap dari panggung sejarah. 3. Refleksi sejarah dan iman. Runtuhnya Asyur mengajarkan satu hal penting. Tidak ada kekuasaan manusia yang abadi. Para nabi melihat lebih dari sekedar peristiwa politik. Mereka melihat keadilan ilahi. Kekuatan tanpa kebenaran, kekuasaan tanpa keadilan akan berujung pada kehancuran. Asyur jatuh bukan hanya karena serangan dari luar, tetapi juga karena kerusakan dari dalam. Bagi Yehuda, jatuhnya Asyur bukan akhir ancaman, melainkan awal dari kekuatan baru, yakni Babilonia, seperti yang terlihat dalam kata-kata kitab suci sebagai berikut. Sesungguhnya aku membangkitkan orang Kasdim. Habakuk 1 ayat 6. Imperium berganti, ancaman tetap datang. 4. Penutup. Runtuhnya Asyur merupakan pengingat lintas zaman bahwa sejarah tidak hanya mencatat siapa yang kuat, tetapi juga siapa yang bertahan dalam kebenaran. Bahwa di atas semua kerajaan manusia ada satu kedaulatan yang tidak pernah runtuh. Pesan penutup: Yerusalem tetap berdiri, menyaksikan jatuh bangunnya imperium di sekitarnya, dan belajar bahwa
Tidak semua yang besar akan bertahan. Terima kasih.